Yasir Neneama masih bersama Anda di Kompas Malam, Saudara. Komisi Pemilihan Umum tidak akan merubah format debat meski ada evaluasi dari Presiden Joko Widodo. Ketua KPU Hasyim Asyari menjelaskan format debat yang ada sekarang sudah disepakati oleh semua tim paslon. KPU menurutnya tidak akan mengubah format debat. Kali ini Ganjar Pranowo Capres nomor urut 3 berada di podium tengah, memisahkan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Atau bentuk debatnya sudah disepakati. Ada 6 segmen. Segmen pertama visi misi program, segmen 2 dan 3 pertanyaan yang disiapkan oleh panelis dan kemudian masing-masing calon menjawab. Segmen 4 dan 5 adalah pertanyaan masing-masing calon kepada calon yang lain dan dijawab oleh calon. Segmen ke-6 penutup. Jadi memang modelnya seperti itu. 4 dan 5 pun akan begitu, debat ke-4 dan ke-5 pun akan begitu. Mas Hasyim, apakah memungkinkan ada penambahan durasi debat sendiri? Cukup itu. Karena kalau diubah nanti jadi pertanyaan, kenapa diubah? Gitu. Karena sudah 3 kali debat. Sebelumnya, Saudara, Presiden Joko Widodo menilai debat ketiga tidak mengedukasi masyarakat dan hanya didominasi saling serang personal antar calon presiden. Menurut Joko Widodo, saling serang tidak masalah selama tidak menyerang personal dan bukan untuk saling menjatuhkan. Joko Widodo pun meminta format debat Pilpres perlu diubah. Saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya nggak apa-apa, asal kebijakan. Saya kira akan banyak yang kecewa, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu, sehingga hidup. Saling menyerang nggak apa-apa, tapi kebijakan, policy, visinya yang diserang, bukan untuk saling menjatuhkan. Komisi Pemilihan Umum tidak akan mengubah format debat meski ada evaluasi dari Presiden Joko Widodo. Lantas emang ada kemungkinan nih format debat dapat diubah, lalu bagaimana urgensinya? Kita akan bahas bersama dengan mantan Ketua KPU, Mas Arief Budiman yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Mas Arief. Salam sehat, Mas Yasir. Jadi menurut Anda ini apa yang menjadi keputusan KPU tidak akan ubah format debat meski dikritik oleh Presiden Joko Widodo, ini langkah yang tepat? Ya, KPU kan terikat dengan aturan ya, baik yang ada di dalam undang-undang maupun yang ada di peraturan KPU. Sebetulnya kalau kita perhatikan, mulai dari debat pertama, debat kedua, sampai dengan yang ketiga kemarin, itu dilakukan beberapa perbaikan atas masukan ya. Tapi itu persoalan teknis ya, misalnya ruangan yang terasa panas misalnya gitu, lalu diubah ke gedung yang dingin misalnya gitu. Kemudian mikrofon yang sempat diperdebatkan akhirnya hanya dipasang satu mikrofon di podium. Kemudian di podium misalnya yang kemarin sempat dipersilahkan gitu ya, ada yang jalan-jalan di luar podium, kemarin disepakati semua ada di podium. Jadi sebetulnya perbaikan secara teknis itu memang sudah dilakukan oleh KPU. Nah, bagaimana dengan substansinya misalnya? KPU memang dia terikat betul karena undang-undang itu mengatur dengan rigid ya apa dan bagaimana di dalam debat, termasuk ketika PKPU harus mengatur itu juga dituliskan semua gitu loh. Nah, saya ingin memberi catatan juga atas yang dilaksanakan di debat yang terakhir kemarin ya, yang ketiga ya. Misalnya di media sosial kemudian beredar dalam tanda kutip lah gaduh dan komentar dari penonton misalnya. Mungkin karena kemarin tempatnya besar, saya tidak tahu juga kuota undangan itu kemudian ditambah atau tidak gitu ya. Tapi kan sempat kita ikuti, bahkan ada tim yang kemudian mendekati
apa Moderator. namanya moderator misalnya memberikan masukan dan itu kemudian juga dikomentari banyak pihak. Mhm. Jadi itu perlu juga menjadi catatan di debat yang keempat dan kelima nanti ya. Apakah perlu ada perbaikan tentang jumlah dan tata cara tentang Mhm. penyampaian komplain kalau ada keberatan-keberatan itu. Oke, tapi kalau Nah, soal substansi, karena ini selalu nah, menjadi ya, catatan begitu ya Mas Arief, debat pertama, debat kedua, dan debat ketiga, substansi itu kurang keluar begitu. Saling serang substansi, ya, visi misi itu kurang keluar begitu, hingga akhirnya Presiden ya, Joko Widodo berkomentar. Menurut Anda gimana oke. nih? Nah, begini, pertama yang banyak diperdebatkan itu kan soal menyelang personal, gitu kan? Betul. Nah, undang-undang dan peraturan KPU sebetulnya sudah mengatur, tapi kata yang digunakan di dalam regulasi itu dilarang menghina seseorang, ya, dilarang menghina suku, agama, ras itu dilarang. Baik kepada apa namanya seseorang dalam secara umum pada saat kampanye maupun kepada peserta pemilu. Mhm. Nah, di dalam debat itu kan terjadi apa debat dan dialog antar peserta pemilu. Nah, sebetulnya kalau mengikuti regulasi yang dilarang itu dilarang menghina. Saya tidak tahu apakah eh, apa dialog mereka kemarin itu masuk dalam kategori menghina atau tidak gitu ya. Tapi kan perdebatan panjang di media itu soal diduga menyerang personal. Nah Oke. ini apakah diksi ini dimaknai berbeda, menyerang dan menghina, itu saya pikir biar mereka yang ahli untuk menilai itu. Mhm. Nah, kedua sebetulnya proses perbaikan bisa juga dilakukan ketika teknis penyelenggaraan itu memang sangat mengandalkan kepiawaian moderator. Tetapi peran moderator itu dibatasi di dalam apa namanya di dalam regulasinya. Mhm. Bahkan moderator itu dilarang sebetulnya ya di dalam regulasinya ya, dilarang memberikan komentar, penilaian maupun kesimpulan Nah, atas kalau bagian materi itu yang bisa disampaikan. dievaluasi tidak, Mas Arief? Sorry saya potong. Bagian itu bisa dievaluasi tidak, sehingga dua debat terakhir ini kita benar-benar melihat ada perang substansi, visi misi, bukan saling sindir personal. Ya, sebetulnya bisa karena KPU kalau saya tidak salah di dalam juknisnya atau di dalam peraturan KPU Mhm. kan selalu membuat evaluasi setiap selesai satu debat. Lalu secara teknis pelaksanaannya itu bisa dibicarakan bersama antara penyelenggara pemilu dan peserta pemilu. Nah, sepanjang apa yang disepakati itu tidak melanggar ketentuan, menurut saya bisa. Ya. Nah, cuma harus hati-hati memang KPU jangan sampai niat untuk melakukan perbaikan-perbaikan itu Mhm. nanti malah ditafsir yang berbeda dan dianggap melanggar regulasi. Jadi memang harus sangat hati-hati. Tapi Oke. untuk memenuhi tujuan debat itu sendiri sebetulnya, menurut saya pembicaraan atau debat dan dialog tentang substansi itu penting. Karena kan Mhm. debat ini salah satu metode kampanye, salah satu bentuk metode kampanye. Nah, kampanye itu adalah penyampaian visi dan misi. Jadi publik perlu tahu sebetulnya visi dan misi dari masing-masing kandidat. Dan yang sering terjadi adalah ketika saling serang personal ataupun sindir ini terjadi pada bagian saling nanya antar capres, sehingga memang itu yang sulit dikontrol ya, karena pertanyaan itu kan keluar dari capres masing-masing, tidak melalui panelis begitu. Iya, iya. Dan sebetulnya kalau moderator diberi kewenangan lebih, Mhm. harusnya moderator bisa menata ini, misalnya sudah keluar Mhm. dari jalurnya, keluar dari relnya, dia bisa mengembalikan supaya kembali ke apa substansi debat atau tema debat yang sedang diselenggarakan pada saat itu. Oke, kalau menurut Mas Arief sendiri nih, apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ini lebih kepada intervensi atau kritikan? Em, saya nggak tahu ya itu tapi menurut saya siapapun Mhm. bisa memberikan pandangan pendapatnya tentang pelaksanaan debat ya. Oke. Nah, menurut saya KPU harus terbuka untuk bisa menerima masukan dari banyak pihak. Apakah itu kemudian
bisa diimplementasikan berdasarkan regulasi yang ada atau tidak. Nah, Baik. silakan KPU melihat. Tapi yang paling penting adalah jangan sampai kita kehilangan makna tujuan dari debat itu sendiri, yaitu Oke. penyampaian misi, substansi visi misi kepada publik. Oke, masih ada 2 debat lagi. Menurut Mas Arief saja, terakhir dan singkat saja, apa yang perlu dilakukan oleh KPU sehingga publik puas dengan 2 debat terakhir? Penyampaian visi misinya juga ada, substansinya juga dapat. Ya, pertama peserta pemilu, masing-masing pasangan capres dan cawapres ini harus diberikan suasana yang nyaman ya, sehingga mereka bisa menyampaikan visi misinya secara lebih tenang, lebih baik, lebih jelas gitu ya. Baik, Kemudian yang kedua kepada peserta pemilu ya tentu saya berpesan, saya pun sebagai pemilih ingin mendengar lebih detail substansi, visi dan misi dari masing-masing kandidat. baik. Terima kasih Mas Arief Budiman, mantan Ketua KPU. Kita nantikan ya seperti apa evaluasi dan juga perbaikan di 2 debat terakhir. Terima kasih Mas Arief, salam sehat.